Saat kamu lapar, dapur pasti menjadi tempat favoritmu. Dan kamu mungkin berpikir kamu cukup mengenal dapurmu. Padahal, mungkin kamu tidak begitu mengenalnya. Ada beberapa rahasia tersembunyi di dapur yang mungkin tidak kamu sadari. Pertama, kita akan melihat sesuatu yang memiliki lubang. Bukan, maksudnya bukan keju Swiss. Meskipun setelah kamu menyebutkan itu, semua pembahasan tentang dapur ini membuatku lapar. Tapi coba lihat pisau di dapurmu. Kamu mungkin sadar beberapa pisau memiliki lubang atau lekukan di bilahnya. Kamu tidak akan menemukan fitur ini di satu jenis bilah juga. Ada beberapa pisau di dapur yang kemungkinan memiliki lubang atau lekukan. Ini bisa termasuk pisau kupas, pisau roti, dan tentu saja pisau dapur favorit semua orang, pisau koki. Tapi fitur ini bukan sekadar hiasan. Ada beberapa fungsi bagus untuk lubang dan lekukan ini. Salah satu fungsi utamanya adalah untuk mengurangi gesekan potongan. Coba pikirkan, tidak semua makanan mudah dipotong. Misalnya, kamu mencoba membuat kari labu yang lezat. Tentu saja, kamu punya bahan utamanya. Mungkin kamu ingin menambahkan wortel di antara sayuran lain. Dan wortel cukup tebal serta sulit dipotong. Pilihlah pisau dengan lubang. Lubang-lubang itu akan membantu mengurangi gesekan antara makanan yang sulit dipotong dan bilah. Pisau ini juga akan lebih ringan sehingga lebih ramah untuk pergelangan tanganmu jika kamu berencana memotong makanan untuk waktu lama. Lubang-lubang di bilah berarti lebih sedikit baja, artinya lebih ringan. Jadi, kamu akan membuat potongan makanan lebih bersih dengan mudah. Satu lagi fungsi lubang ini adalah untuk menggantung pisau, terutama pisau besar yang lebih sulit disimpan di laci. Menggantung di tempat yang bisa diraih dari meja dapur untuk pisau yang sering digunakan seperti meat cleaver juga akan memudahkan. Tentu saja, saat memotong makanan, kamu pasti mau melakukannya di talenan, yang, kamu benar, memiliki rahasia juga. Kamu akan melihat di kebanyakan talenan ada juga lubang di bagian atas papan. Tentu saja, ini bisa berguna saat kamu harus membawanya atau menggantungkannya di dapur seperti pisau cleaver. Tapi ada fungsi pelengkap di balik fitur ini yang mungkin kamu belum tahu. Setelah kamu memotong herba dan sayuran, semua rasa lezat yang akan kamu tambahkan pada hidanganmu, letakkan lubang di talenan itu di atas panci, wajan, atau apapun alat masakmu. Ambil pisau dan perlahan dorong bahan-bahannya melalui lubang agar tidak berantakan saat dipindahkan. Coba deh, dapur yang bersih adalah dapur yang bahagia. Oh, maaf, aku baru memotong bawang bombay. Tapi kamu tahu cara rahasia untuk memotong bawang bombay tanpa menangis? Pertama-tama, perlu diketahui bawang bombay bukan penyebabnya. Itu bukan penyebab kamu menangis saat memotongnya. Kulit bawang bombay mengandung asam amino, dan saat kamu memotongnya, zat kimia yang dihasilkan dari kerusakan yang kamu buat terlepas ke udara dan akhirnya membuat mata perih. Semacam pembalasan. Cara terbaik untuk menahan produksi zat pemicu air mata ini adalah dengan mendinginkan bawang bombay. Entah dengan membekukannya atau mencucinya dengan air dingin. Setelah itu, kamu seharusnya bisa memotong bawang bombay dengan mata kering dan tersenyum. Biarkan air menyala untuk rahasia dapur berikutnya. Dan kita harus mengisi wadah es batu. Tampaknya, hampir mustahil mengisi wadah es batu tanpa membuat airnya tumpah-tumpah. Tapi, desain wadah es batu standar membuatmu mengisinya dengan mudah dan membuat meja dapur kering. Daripada mengisinya satu persatu, langsung tuangkan ke area rata di antara 4 lekukan es batu. Itu akan mengalirkan air secara merata ke masing-masing lekukan tanpa membuatnya meluap dan tumpah ke sampingnya. Jika kamu mau cara lebih cepat, miringkan dan tuangkan air dari 2 lekukan teratas. Air akan mengaliri wadah seperti air terjun dan mengisi lekukan dengan cepat dan bersih. Tentu saja, membawa wadah es batu berisi air ke freezer masih menjadi tantangan. Kami belum menemukan rahasia untuk itu. Selain pembuat es batu otomatis, sekarang ayo pergi dari freezer dan panaskan tubuh sedikit. Tahukah kamu bahwa makanan pedas sebenarnya tidak panas? Setidaknya tidak dalam makna kata tradisional. Senyawa kimia dalam cabai yang disebut capsaicin mengecoh otak untuk merasakan sensasi terbakar di mulut dan tenggorokan. Jadi, jangan khawatir, kamu tidak benar-benar terbakar meskipun terasa begitu. Insting pertamamu mungkin mengambil segelas air dan menghilangkan panasnya seperti memadamkan kebakaran. Tapi jangan melakukan ini. Air hanya akan semakin menyebarkan capsaicin dan memperparahnya. Sebagai gantinya, produk susu adalah sahabat rahasia saat kamu perlu meredakan rasa yang terlalu pedas.
Kebanyakan produk susu mengandung protein yang bernama kasein. Protein ini bisa membantu menghilangkan capsaicin. Jadi, asalkan kamu punya segelas susu, ayo uji dirimu dengan makanan berbumbu pedas yang menantang. Omong-omong soal bumbu, bahan bumbu paling umum untuk makanan apapun sudah jelas adalah garam. Tapi, kamu pernah mengambil wadah garam setengah penuh, membalikannya, dan meskipun sudah menggoyangkannya serta menepuk bagian bawahnya, tidak ada butiran garam yang keluar. Cepat atau lambat, garam mulai menggumpal. Ini cenderung terjadi karena garam menyerap uap air di udara, dan pada akhirnya ini bisa menarik cukup banyak sehingga garam larut sebagian dan menggumpal. Solusi rahasia untuk ini ada di depan mata kita selama ini, dan kamu mungkin tidak pernah menyadarinya. Kamu pernah melihat butiran beras di wadah garam di atas meja restoran favoritmu? Fungsinya bukan untuk menambah rasa. Ini dilakukan karena beras menyerap air lebih cepat daripada garam, sehingga membuat garam kering lebih lama. Kamu bisa melakukan ini dengan garam di dapurmu juga. Tambahkan beras pada wadah garam, dan kamu akan sadar garam mudah keluar mulai sekarang. Tapi sekarang, kita bahas sesuatu yang mungkin akan kamu bumbui dengan wadah garam yang kini mudah digunakan. Atau apa yang cenderung keluar dari situ? Kentang adalah salah satu makanan paling beragam di dunia. Samwise Gamgee pernah berkata, rebus, tumbuk, tusuk. Tapi jika kamu tidak memasak kentang secepat Hobbit, kamu akan melihat beberapa tunas mulai tumbuh. Tak lama kemudian, kentangmu akan terlihat seperti makhluk dari film alien menyeramkan. Namun, ini adalah proses yang alami. Seperti kebanyakan hal, reproduksi adalah bagian dari siklus hidup kentang, dan bertunas adalah bagian dari proses penciptaan kentang baru. Kecepatan pertumbuhan kentang bergantung pada paparan cahaya, suhu, tingkat kelembapan, dan berapa lama kentang dibiarkan terbengkalai. Jadi, jika sudah lama dibiarkan, kentang mungkin akan memiliki tunas. Ini bagus jika kamu berencana untuk menanam kentang. Tentu saja, tidak bagus jika kamu berencana untuk memakannya. Namun, rahasia agar kentang tidak bertunas terlalu awal adalah menyimpannya dengan apel. Gas etilena apel membuat proses pertumbuhan menjadi lebih lama. Tapi jangan menyimpan kentang dengan bawang bombay. Bukan karena bisa bikin kentang menangis, tapi itu akan memberi efek sebaliknya dan membuat kentang bertunas. Namun, tunas pada kentang tidak seburuk jamur pada roti. Tapi saat roti masih baru, salah satu fungsi paling populernya adalah untuk membuat roti panggang. Hampir semua rumah punya pemanggang roti. Di rumahku ada. Mungkin kamu akan terkejut mengetahui ada kompartemen tersembunyi di dalam pemanggang roti. Apa yang ada di dalam kompartemen itu mungkin tidak begitu menarik, tapi merupakan fitur penting yang tidak banyak orang tahu. Itu nampan remah. Seperti namanya, semua remah-remah dari roti panggang akan berakhir di sini. Untuk menemukan fitur tersembunyi ini, kamu harus mencarinya di antara bagian atas dan bawah pemanggang. Kamu harus pastikan nampan ini selalu bersih. Ini tak hanya membuat dapur lebih bersih, tapi juga mengurangi risiko pemanggang rotimu terbakar. Itu hal buruk. Itu tadi beberapa rahasia dapur yang kami yakin sebelumnya tidak kamu ketahui. Sekarang, kamu siap membiasakan diri lagi dengan dapurmu dan memasak dengan bantuan rahasia berguna ini. Yap, sekarang aku lapar.